Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Setiap orang boleh datang ke tempat ini untuk bersama-sama hidup dalam kasih dan mewujudkan kasih yang berdampak positif. Allah menyertai kita. Inilah makna dari kata Immanuel yang melekat sebagai identitas dari Gereja Protestan Indonesia di bagian barat atau disingkat GPIB. Gereja ini merupakan salah satu gereja tertua di Medan yang lokasinya berhadapan dengan kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Diponegoro, Medan. Di samping tempat ibadah bagi umat Nasrani, GPIB Immanuel Medan turut menjadi saksi bisu dalam perjalanan peradaban kota Medan. Jadi sejarah gedung Gereja Immanuel Medan ini, gereja ini berlatar belakang gereja Belanda. Latar belakangnya dari gereja The Protestant Kerk in Nederlands Indische, atau di dalam singkatannya Indische-kerk. Awalnya gereja ini memang melayani karyawan-karyawan Belanda, tentara Belanda dan tentara Indonesia yang sudah menjadi bagian dari Belanda atau tentara-tentara Kenil. Sementara gedung gereja ini sendiri memang diperkirakan, saya hanya katakan perkirakan, karena kami belum mendapatkan data yang pasti. Gereja ini kalau melihat dari dokumen physically dari lonceng gereja itu didirikan sekitar 1922. Jadi kalau kita melihat kembali keberadaan gedung gereja GPIB Immanuel yang sekarang berada di Jalan Diponegoro, persis di depan kantor gubernuran, kita bisa melihat bahwa keberadaan gereja itu merupakan bagian dari perjalanan peradaban, kebudayaan kota Medan. Gereja ini sendiri juga menjadikan kita atau membuat kita berpikir bahwa itu adalah satu upaya pemerintahan Hindia Belanda untuk dapat memenuhi kebutuhan spiritual bagi masyarakat yang beragama Kristen di sana. Sehingga dibangunlah sebuah gereja Protestan. Karena pihak Belanda kita tahu orientasinya adalah Protestan. Bahwa nanti belakangan akan muncul juga gereja Katolik dan sebagainya, itu pada masa yang kemudian. Ini semua masih asli. Ini kursinya masih asli. Ini kursi-kursi di ruang konsistori atau di ruang para majelis dan pendeta mempersiapkan diri. Ini masih asli. Kursi-kursi ini masih asli. Ini lemari untuk menyimpan alat-alat peribadahan masih asli. Ini masih asli. Ini ruang konsistori atau ruang para pendeta, penatua dan diaken atau majelis mempersiapkan diri mereka sebelum ibadah. Biasanya ruangan ini dipakai untuk mempersiapkan proses peribadahan, kemudian berdoa. Tapi tidak hanya itu. Ruang ini untuk kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan gereja dengan pelayanannya,
Di tempat inilah, rapat konsistorium inilah, para petinggi gereja memutuskan. Ini tangga menuju ruang di musik sama paduan suara. Kursinya masih asli, organnya yang sudah tidak asli. Harusnya di sini, ini kursi tempat organnya masih asli. Meja, organ. Itu tempat apa namanya udaranya, apa untuk memompa organnya. Kalau tata letak gereja ini, kalau gereja ini sudah dibuat memang ada simbolnya. Umat di bagian bawah ini, bagian atas itu pusat ibadah atau altar. Di sebelah kirinya ada pelayan gereja, majelis, diaken dan penatua, baru pendetanya, titik sentralnya di tengah. Kenapa di tengah? Karena gereja-gereja beraliran Calvinis seperti GPIB, inti utama peribadahannya adalah pemberitaan firman atau khotbah. Dan kita lihat persis bentuk bangunnya itu adalah bentuk bangun yang memang betul-betul diambil dari pemikiran Eropa, Belanda atau Jerman. Dan kita lihat bentuk bangun neogotik yang cukup menarik dengan satu bangunan bermenara di tengah dan kiri kanannya itu simetris. Pola begitulah yang kita bisa lihat bahwa dari sisi arsitektur ini juga menarik dan ini perlu kita lestarikan karena ini terkait dengan perjalanan sejarah kehidupan manusia penggunanya dan juga dari aspek arsitektur masa-masa itu. Memasuki usia 1 abad, GPIB Immanuel masih berdiri kokoh dan bertahan dengan kekhasan ornamen-ornamen yang bernilai klasik. Gereja Protestan pertama yang dibangun Belanda di kota Medan ini terbuka bagi setiap kalangan lintas generasi. Seiring berjalannya waktu, GPIB Immanuel juga ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya pada Oktober 2021 lalu. Kota ini tiap hari Selasa harus dilap karena hari Senin kan hari Selasa kan lagi disemprot disinfektan. Jadi harus dilap. Kalau tidak dilap dia jadi bintik-bintik dia. Nah ini tiap hari Selasa. Nah ini kan tiap hari Jumat itu sudah mulai dibersihkan di gereja. Jadi bersihkan sedikit-sedikit nanti hari Sabtunya baru full. Nah, kalau ada orang yang baptis, airnya taruh di sini. Ini harus sering dibersihkan, baptis anak-anak. Ini udah bersih nih. Pemeliharaan dan perawatan gedung gereja yang pertama adalah kami berusaha mengembalikan kembali ke aslinya. Kebetulan saya pendeta yang sangat mencintai gedung-gedung tua dan senang merawatnya. Dan ini dinding samping kiri kanannya ada listnya. Itu kami kembalikan ke aslinya karena sempat memang ini sempat dibuat agak modern, ada keramik, tapi saya bilang hilangkan keramik, kembalikan ke aslinya. Ya, puji Tuhan, gereja kita, gereja GPIB sudah mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai cagar budaya. Sehingga kita harus melestarikan gedung gereja ini sebagai cagar budaya. Ada pendapat dari kalangan bagaimana cara kita mempertahankan melestarikan ini sebagai cagar budaya. Di samping berpartisipasi
apa yang menjadi tentu kekurangannya, dan sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik. Bagaimana misalnya berkaitan dengan gereja yang sesuai dengan keberadaan gereja GPIB dan kontekstualitas di Indonesia. Demikian Pak Pendeta. Ya, gimana Pak Pendeta Melki sebagai pendeta yang muda yang pernah di sini? Ya, kan kita kembalikan kembali seperti yang dulu, ornamen-ornamen yang lama, supaya nuansa-nuansa gereja yang lama itu nampak, nuansa-nuansa etnisnya juga bisa kelihatan kembali, supaya semakin kusuk ibadah dalam menghayati beribadah kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itu Pak Pendeta. Ya, kalau Pendeta Sesia bagaimana saran? Ya, kalau dari saya sepertinya memang harus ada pemeliharaan yang lebih terhadap gereja ini supaya terus berada dalam. Artinya bahwa GPIB terbuka untuk setiap orang dengan berbagai macam latar belakang etnis, latar belakang pendidikan, berbagai macam latar belakang kita terbuka. Untuk apa? Duduk di meja perjamuan Tuhan, artinya untuk hidup di dalam kasih satu dengan yang lainnya. Nah, kalau khusus untuk GPIB Immanuel, umumnya orang tahun-tahun 50-an, 60-an itu mengenal gereja GPIB sebagai gereja Manado, gereja Ambon, dan tidak dikaitkan dengan gereja Batak dan sebagainya. Karena waktu itu yang menjadi agama Kristen, yang menjadi jemaah gereja di sana, itu adalah orang-orang pendatang yang sudah mempunyai tingkat pendidikan tertentu, tapi yang pasti dia beragama Kristen, Protestan. Jadi karena mereka sudah datang ke Medan, sudah bekerja di satu institusi pemerintahan atau institusi perusahaan dalam aspek ekonomi, kecenderungannya mereka menggunakan bahasa Belanda. Lain satu siapa ya? Lain kakak ya Pak? Lain dua? Saya Pak. Lain tiga? Ibu Dewi, Ibu ini. Taruh 3 Pak. GPIB Immanuel Medan tercatat memiliki sekitar 3.000 jemaat, ditambah para simpatisan yang jumlahnya diperkirakan sama banyaknya. Persekutuan atau ibadah di gereja ini biasanya diadakan sebanyak 3 kali setiap hari Minggu. Selain ibadah, gereja ini juga melakukan pelayanan atau diakonia, seperti memberikan sumbangan untuk keluarga prasejahtera hingga pelayanan konseling. Saya berjemaat di GPIB ini dari kecil ya. Dari kecil saya baptis di sini, saya juga CD di sini, kemudian menikah juga di sini. Dan anak-anak saya juga dibaptis CD di sini gitu. Dan sampai sekarang ya masih di sini. Kalau di fisik bangunan, saya dari kecil di sini saya melihat ini aja dia. Ya begini aja, ini kursinya juga kursi yang dulu saya dudukin waktu saya masih masih jemaat yang masih kecil ya, masih saya kecil ya, ini juga bangunan, tapi yang jelas bangunan ini tetap terpelihara gitu. Ini terpelihara, banyak suku ada di dalam sini gitu, di dalam gereja ini. Jadi sebagai jemaat di GPIB Immanuel khususnya di Medan ini ya, itu pengalaman yang baik. Jadi kita mengenal banyak orang juga ya, berinteraksi dengan banyak orang dengan segala macam karakter. Itu juga akan menguatkan kita untuk bisa saling mengasihi ya, saling menghormati orang lain. Ruang ibadah kita menyerahkan diri dulu kepada pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pengendali segala zaman dan keadaan. Jika hari ini kami boleh Kau beri waktu beribadah kepadamu dan melayani ibadah di sore hari ini, semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, semata-mata hanya karena Tuhan masih mengasihi kami. Karena itulah Tuhan, kami serahkan semua pelayanan kami, apapun peran kami di pelayanan ini, biarlah nama-Mu yang kami muliakan. Di dalam Yesus Kristus pengasih kami bermohon dan berdoa. Amin. Amin.
Lonceng ini dibunyikan mulai dari zaman Belanda sebenarnya 1 jam sebelum beribadah. Artinya umat yang mendengarkan lonceng itu harus bersiap-siap dari rumah untuk berangkat menuju ke gereja. Setengah jam sebelumnya lonceng dibunyikan, umat sudah ada di dalam gereja untuk berdoa, mendoakan permasalahan pergumulan hidupnya, mendoakan harapan-harapannya, atau bersyukur atas sukacita yang Tuhan berikan kepadanya. Dan tepat waktu jam ibadah, dibunyikan lonceng kembali, pintu sudah ditutup, dan tanda ibadah sudah dimulai. Para pendeta di awal tahun 1900-an, mereka punya gerakan nasionalisme untuk memerdekakan Indonesia. Dan pada akhirnya tahun 1933, Gereja Masehi di Injili Minahasa itu di Sulawesi Utara sampai Sulawesi Tengah memandirikan dirinya, lepas dari Indesekerk, lepas dari Gereja Protestan Indonesia. Dan kemudian tahun 34 di Maluku sampai ke Papua. Kemudian tahun 47 dari Sunda Kecil sampai ke Kupang, NTT. Dan 31 Oktober 1948 akhirnya bagian dari Gereja Protestan Indonesia atau Indesekerk atau De Protestant Kerk Nederlands Indische ini membuat gereja keempat. Namanya Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. 31 Oktober 1948. Dan pada saat 31 Oktober 1948 berdiri GPIB ini, itu sudah ada 60 jemaat seluruh Indonesia. Karena gedung gereja ini dibangun oleh kelompok masyarakat Belanda, tidak heran di samping memang Protestan menjadi agama resmi orang Belanda, sehingga tata ibadah atau apa itu waktu awal-awalnya memang masih menggunakan bahasa Belanda. Pada saat Jepang masuk, mulailah bubar. Jemaahnya tidak, sebagian sudah ditangkapi oleh Jepang, dijadikan interniren, jadi dimasukkan di dalam kamp-kamp untuk tahanan perang, sehingga jemaatnya otomatis tidak ada. Dan Jepang memanfaatkan gedung gereja itu malah pernah dijadikan gudang untuk periode-periode masa pemerintahan Jepang di Indonesia. Intinya itu, bahwa satu saat setelah Indonesia merdeka, gereja itu digunakan lagi sebagai gedung gereja. Tapi karena waktu itu juga banyak sekutu, jadilah dia semacam gereja yang dipenuhi oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantarnya. Dan waktu itu karena sekutu itu banyak pasukan Inggrisnya, banyaklah penganut Kristen Anglikan dan memanfaatkan gedung gereja. Dalam peribadahan mereka ternyata dalam istilah saat ini cerminan hidup ini dalam urusan mereka.
semoga gedung ini juga bisa dinikmati tidak hanya bagi kita sebagai orang Kristen saja, tapi mungkin suatu saat nanti bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Medan ini. Jemaat diharapkan mampu memelihara dengan lebih baik. Pemerintah juga tetap memberikan rambu-rambu bagaimana bangunan ini sebagai sebuah cagar budaya yang memiliki nilai yang tak ternilai dapat memberikan rambu-rambu sehingga upaya pelestariannya itu sejalan. Kami menyadari bahwa kami ini adalah rumah bersama sesuai dengan moto kami. Kami mengarahkan agar seluruh warga jemaat harus siap dengan perbedaan-perbedaan. Cari titik temu, maksud saya jangan cari titik tengkar untuk membangun bangsa ini. Membangun kota Medan ini menjadi kota Medan yang bermartabat.